Tapi kalau kita duduk di masjid kada ada niat i'tikaf, kita kada berpahala kecuali ada yang dibaca zikir atau Quran atau apa. Nah ini untungnya orang nang masuk masjid itu niatnya i'tikaf. Yang ketujuh, la yatakallamu bi ahadisid dunya. Tidak boleh dia berkata-kata dengan hadis dunia. Tidak boleh dia berkata-kata dengan masalah-masalah dunia. Jadi orang yang katujuh berkata di masjidnya itu kada tentu baik. Men orang yang katujuh bapandir urusan dunia justru membahayakan dirinya. Nang baik berkata di masjid itu orang-orang nang suka mengaji, suka zikrullah. Amun bangsa di masjid bagana katujuh bapandiran itu baik kada usah berpindah ke warung sebelah masjid. Nang cocok urusan dunia. Artinya barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintainya. Hadis riwayat Tabarani. Di dalam syarahnya ini hadis, pensyarah menjelaskan maksudnya mencintai masjid itu ialah orang yang selalu berada di masjid, mengikuti salat jamaahnya, mengikuti segala macam bentuk pengajiannya. Maksudnya orang ini adalah hidupnya banyak berada di masjid. Karena orang yang cinta sesuatu itu tentu kada jauh daripada sesuatu yang dicintainya. Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah seorang yang beriman. Zuhur ke masjid, asar di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid, subuh ada di masjid. Orang ini bulak balik masjid, maka kita bisa bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha hilaqa zikruhum fiha ad-dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajah." Di akhir zaman akan muncul sekelompok orang dari umatku. Mereka datang ke masjid dan duduk di dalam hilqah-hilqahnya, duduk di dalam majlis-majlisnya. Akan tetapi yang mereka perbincangkan adalah dunia dan cinta dunia. Janganlah kalian bergaul dengan mereka, sebab Allah tidak memerlukan mereka itu. Jadi di sini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Malik menjelaskan bahwa betapa Allah tidak senang, Allah sangat membenci orang-orang yang berada di dalam masjid, duduk di majelis-majelis dalam masjid, sedangkan yang dibicarakannya adalah mengenai dunia dan kecintaan kepada dunia. Bahkan ada hadis yang dhaif yang artinya bahwa orang-orang yang berbicara di dalam masjid itu masalah-masalah duniawi, maka segala amal kebajikannya akan dimakan oleh perbuatannya itu. Maksudnya berkata-kata dunia di dalam masjid itu bisa membakar amal kebajikan yang dilakukan. Demikian ada makna sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi pelatarannya termasuk bagian dari masjid. Ruhbahnya. Misalnya masjid itu ada pelatar, nah, pelatar itu termasuk masjid.
dudukan di belakang masjid membicarakan masalah-masalah duniawi, masalah-masalah politik, ekonomi. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu diistilahkan dengan Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, maka yang patut kita bicarakan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa duduk di dalam masjid seakan-akan dia sedang duduk bersama Allah, seakan-akan dia duduk bersama Allah. Oleh karena itu dia tidak berhak berbicara kecuali yang baik. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila kita hendak mendapat berkah masjid, kita hendak mendapat syafaatnya masjid, karena masjid ini di akhirat nanti dihalau, masjid ini di akhirat nanti diwujudkan, dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepadanya, dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, lalu mereka para ulama menyimpulkan, kalau kita berada di dalam masjid itu, hendaklah kita menjaga kehormatan majlis, kehormatan masjid. Jumlahnya kada kurang daripada 16 perkara yang mesti dijaga. Jadi kalau kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan adalah memberi salam kepada orang yang ada di masjid. Kalau orang itu ada. Kalau masjidnya kebetulan kosong, ganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Itu salah satu penghormatan masjid. Yang kedua, sesudah masuk masjid itu jangan ada melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini akan keluputan kalau kita sudah melakukan hal-hal lain di masjid. Misalnya masuk masjid, ambil sesapu, bersesapu, atau duduk ke masjid, ambil Quran, membaca Quran, atau duduk ke masjid apa yang digawi. Nah, itu sudah keluputan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini begitu kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan sesudah memberi salam kepada yang hadir di situ, tahiyatul masjid. Jadi salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, ngarannya penghormatan masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan masjid 2 rakaat. Masjid mana aja kalau kita masuk 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau kita ke Masjidil Haram, kita kada sunat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf di Baitullah. Karena itulah tahiyahnya Masjidil Haram, kehormatannya Masjidil Haram. Salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid ini hasil pahalanya dengan sunat wudu umpamanya. Itu hasil aja pahalanya. Misal kita datang ke masjid langsung sampai yang sunat wudu, termasuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Atau kita habis berwudu ke masjid langsung sembahyang duha, termasuk ketiga-tiganya, sunat wudu masuk, tahiyatul masjid masuk, duha masuk. Jadi salat pokoknya dalam masjid itu kalau kita datang salat itu sudah tahiyatul masjid, sembahyang nang apa kangarannya, termasuk tahiyatul masjid. Kecuali kita bernazar. Nah, kalau bernazar kata kawa, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid. Itu kalau datang ke masjid mesti usalli tahiyatul masjid rakaatain. Yang ketiga, kalau kita berada dalam masjid, la yashtari wa la yabi', tidak boleh berjual beli.
tidak boleh mengadakan transaksi. Yang keempat, la yusallu fihi saif. Di dalam masjid itu jangan ada hendak baungkai senjata. Pistol kah, pisau kah, apakah, disembunyikan. Jangan menampakkan senjata. Polisi juga masuk ke masjid, simpannya dulu senjata, jangan dipinggang itu bandak. Karena itu kada menghormati masjid. Yang kelima, la yunshadu fihi dhallah, tidak boleh diumumkan di masjid itu barang tercicir. Di masjid jangan diumumkan tentang barang tercicir. Maksud di sini adalah ada pengumuman, umpamanya ada orang tercicir dompet, maka siapa menemukannya diharap menyerahkan kepada panitia. Kalau ada pengumuman itu, jamaah disunatkan berdoa, mudahan jangan dapat barang tercicirnya. Mudahan jangan dapat. Karena masjid bukan tempat mengumumkan barang tercicir. Yang keenam, la yurfa'u fihi saut bi ghairi dzikrillah. Tidak boleh nyaring di masjid itu suara apapun selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu umum, mengaji Quran kah, salawat kah, termasuk zikrullah. Yang ketujuh, la yatakallamu bi ahadisid dunya. Tidak boleh dia berkata-kata dengan hadis dunia. Tidak boleh dia berkata-kata dengan masalah-masalah dunia. Jadi orang yang katujuh berkata di masjidnya itu kada tentu juga baik. Orang yang katujuh bapandir urusan dunia justru membahayakan dirinya. Nang baik berkata di masjid itu orang-orang nang suka mengaji, suka zikrullah. Amun bangsa di masjid bagana katujuh bapandiran itu baik kada usah berpindah ke warung sebelah masjid. Mencocok urusan dunia. Yang kedelapan, la yatakhatta riqaban nas. Kalau di masjid itu kita kada boleh melangkahi bahu manusia. Melangkahi bahu manusia. Melingkang orang artinya, itu kada boleh. Maksudnya melingkang orang itu kada boleh. Kita hendak mencari tempat. Nah, kita ke masjid datang tadudi. Datang tadudi ke masjid. Tempat hibak. Kalau kita melangkah-langkah mencari inang kosong, nah itu nang kada boleh. Kalau kita ke masjid tadudi, tapi di muka banyak kosong. Di belakang hibak, langkahi aja yang di belakang itu pada bapak karena ini taksir meninggalkan tempat nang di muka. Yang kesembilan, alla yatanaza'a, bahwa dia kada boleh bertengkar, berdebat, berbantah-bantahan, bahwa apalagi di dalam masjid. Yang ke-10, la yudayyiqu saf, dia kada boleh mempersempit saf. Maksudnya kada hakun dirapati orang. Ke masjid besok pasahaban saling kenalan, sehingga orang kiri kanan lalu ngalih melapisi pasahabannya itu. Itu termasuk nang kada boleh juga. Kenapa? Mempersempit masjid jadinya. Yang ke-11, la yamurru baina yadayil musalli, tidak boleh melewati di hadapan orang yang sembahyang. Kecuali orang sembahyang ini taksir, sembahyang di tengah jalan, sembahyang di muhara lawang, nah itu taksir ngarannya. Kalau sembahyang bujur itu kada boleh dilewati di hadapannya.
Yang ke-12, la yabzuqu, dia kada boleh beludah di masjid. Yang ke-13, la yufarqi'u asabi'ah, kada boleh di masjid itu menggaripukakan jeriji. Nah, di masjid. Nah, tak berbunyi kan menggaripukakan jeriji nih. Nah, itu kada boleh juga. Sekada-kadanya itu makruh, hukumnya dibenci. Yang ke-14, ayyunazzihahu anin najasat wal majanin wasibyan, dia menjauhkan masjid daripada najis-najis, nang kotor-kotor, menjauhkan masjid daripada orang gila. Artinya kalau ada orang gila masuk masjid dikeluarkan, karena bisa bakami di masjid kinainya. Kanak-kanak nang belum memayis demikian pula. Yang ke-15, tarkul munkarat, masuk ke masjid itu jangan hendak membawa yang munkar. Umpamanya laki-laki masuk ke masjid jangan hendak makai nang dilarang agama. Masuk masjid misal beutas amas, begalang amas, bakakalung, bebunil. Nah, itu kada cocok masuk masjid demikian, sama halnya meremehkan kehormatan masjid itu, meremehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, masuk ke masjid itu adalah kasratu zikrillah, adabnya banyak berzikir kepada Allah. Nah, 16 perkara itu bila kita bisa melakukannya, kita dapat syafaat masjid di hari kiamat. Dapat syafaatnya karena kita menunaikan kehormatan masjid. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Jadi kesempurnaan sembahyang itu dimulai dengan kesempurnaan wudu. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya wudu itu. Kalau kita wudunya itu bebarang aja, kayaknya hasilnya sembahyangnya pun bebarang aja. Kalau wudunya kita berhati-hati, sembahyangnya pun kayaknya hasilnya berhati-hati. Wudunya kita menunaikan segala adabnya, sembahyang pun akan bisa dengan mudah melakukan adabnya. Jadi wudu nang beradab itu artinya wudu nang menunaikan syarat rukunnya, wudu nang mengerjakan segala yang sunatnya, meninggalkan segala yang makruhnya. Nah, bila kawa demikian, ngarannya wudu yang beradab. Itu ngarannya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ujian Nabi, kalau engkau ada hajat kepada Allah, asbagil wudu, sempurnakan wudu baik-baik, kemudian sembahyang 2 rakaat, berdoa, Allah akan mengabulkan hajatmu. Tapi sempurna wudunya, asbagil wudu, sempurna wudu. Nah, Nabi kadang menyuruh, bila kamu ada keperluan kepada Allah, kamu ada hajat, berwudulah kamu kemudian sembahyang. Kadang jam itu Nabi menyuruh asbagil wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya dengan segala adab-adabnya. Jadi kita sembahyang hajat itu 2 rakaat itu sembahyang hajat. Kalau wudu kita bebarang hajat, sampai hajatnya kada diterima Allah. Doa kita kada dikabulkan Allah. Karena perintah Nabi wudunya sempurna dulu, hanya sembahyang 2 rakaat. Asbagil wudu. Jadi wudu itu bagian daripada sembahyang. Karena dengan wudu itu kita menjadi bersih lahir dan batin. Ada hadis mengatakan innal 'abda idza tawadda'a fatamadmada azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi fihi. Fa idza istansaka azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi.
Bila mana seorang hamba itu berwudu, dia baku kumur, Allah hilangkan segala dosa-dosa yang ada di mulutnya. Kemudian dia memasukkan banyu ke dalam hidung, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di hidungnya. Bila dia basuh muhanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Bila dia basuh tangannya, Allah menghilangkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Dia basuh sapu kepalanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Imam Al-Munawi mengatakan termasuk dosa-dosa kepala itu adalah berpikir yang negatif, berpikir yang kada baik, pikiran-pikiran yang haram, pikiran-pikiran yang dibenci Allah. Nah, dengan adanya kita berwudu menyapu kepala, itu menghilangkan dosa-dosa itu. Ada kepala-kepala yang biasa membuka aurat, bini-bini yang keretapian berjilbab, dengan adanya dia berwudu yang sempurna, dosa-dosa kepala dihilangkan oleh Allah. Orang-orang yang rambutnya beruban, disamir menjadi hirang, berdosa, dengan adanya berwudu ada harapan diampuni oleh Allah. Orang yang rambutnya hirang, dihabangi, dikuningi, kada boleh juga, dengan adanya dia menyapu itu ada harapan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya Allah hilangkan dosa di kepala. Makanya kepala itu disuruh kita sebagian disapu, jangan pamalarna, dikit nyapu kepala, sebagian kepala itu disapu. Nah, supaya semua dosa di kepala, rambut-rambut itu keguguran dosanya dengan sebab disapu itu. Faidama sahara sahu azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ra'sih. Bila mana dia menyapu kepalanya, Allah hilangkan dengan tiap-tiap dosa yang ada di kepalanya itu. Bila dia basuh dua kakinya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kakinya itu. Nah, jadi wudu, apabila wudu itu sempurna, merupakan bekal sembahyang nang sempurna. Wudu nang sempurna, wudu nang kita gawi syarat rukun sunatnya dan kita tinggalkan nang makruhnya. Berapa sunat wudu itu jumlahnya? Ulama menghitung ada sampai 70 macam sunat wudu itu. Ada jumlah sunat itu kurang lebih 70 perkara sunat wudu ini. Cuma di antara angka 70 itu ada sunat-sunat nang andai kata kita kada manggawi kada dimakruhkan. Nang utama kita gawi itu adalah sunat-sunat wudu nang bila mana kita tinggalkan makruh. Nah, itu. Sunat wudu yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu sunat wudu. Kalau kita berwudu bang kada menghadap kiblat, kita kada dapat pahala sunat menghadap kiblat, namun kada makruh. Kemudian lagi sunat wudu itu adalah julus, duduk. Berwudu itu berduduk, yang berdiri itu sunat. Andai kata kita berwudu berdiri, kada dapat pahala duduk, tapi kada menyebabkan makruh. Berdiri makruh lah, berwudu kada. Cuma kita kada dapat pahala sunat berduduk itu. Yang ketiga siwak. Siwak. Nah, ini menurut sebagian ulama kalau kita kada bersiwak itu makruh. Pendapat sebagian ulama Imam Syafi'iyah, A'immah Syafi'iyah. Sunat lagi a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau kita kada ba'udzubillah kada makruh. Cuma kehilangan pahala mengucap a'udzubillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Itu sudah sunat-sunat yang penting semua. Anto basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Hanyar membasuh tangan 3 kali. Nah, ini sunat yang penting juga. Sebelum kita baku kumur tuh, basuh telapak tangan 3 kali dulu. Hanyar baku kumur.
Menurut mazhab lain dari Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Makukumur, mengucap bismillah tadi, masukkan banyu ke dalam hidung, ada mengatakan itu hukum itu masuk rukun wudu. Bagi kita Imam Syafi'i hanya sunat. Kemudian lagi yang perlu diantaranya sunat wudu itu adalah italatul ghurrah wat tahjil, memanjangkan ghurrah dan tahjil. Artinya memanjangkan ghurrah itu kalau kita membasuh muha labihi daripada batas nang wajib selebih-lebihnya. Jangan membasuh muha itu mampas muha, labihi setengah kepala juga dibasuh, telinga tak buat, bulu tak buat. Nah, itu ngarannya adalah italatul ghurrah. Wa tahjil, memperpanjang tahjil, memperpanjang basuhan tangan batis. Kan tangan yang wajib ingat siku itu wajib, tapi kita disunatkan lagi sampai ke bahu sini, itu ngarannya memperpanjang tahjil. Dan semua itu kayaknya di akhirat adalah menjadi cahaya. Batis na ingat sunat, nang wajib ingat buku lali, tapi disuruh gitu supaya sampai ke lintuhut, memperpanjang tahjil ngarannya. Itu termasuk bagian daripada menyempurnakan wudu. Kemudian lagi nang wajib taslis, maniga kali basuhan, maniga kali sapuan, dan 3 kali itu tiap kali sempurna liput. Misal kita membasuh muha sekali itu liput, nang kedua liput, nang ketiga liput juga, itu ngaran 3 kali. Kalau kita membasuh muha sekali pertama kada liput, kali nang kedua liput sekali aja ngarannya itu. Nah itu ngarannya taslis. Kalau kita berwudu kada 3 kali lebih atau kurang itu makruh. Ini sudah melanggar isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian lagi muwalat. Muwalat itu artinya satu rukun dengan rukun yang lainnya beriringan, jangan terpisah-pisah oleh pekerjaan lain. Basuh muha, tuntung muha, tangan, tuntung tangan, nyapu kepala, nah beririt. Jangan tuntung basuh tangan, ngapa pulang digawi, disambung kepala, nah itu ngarannya kada mualat. Menurut Imam Malik mualat itu wajib. Kemudian lagi sunat yang perlu mashu jami'ir ra'si, menyapu sebagian kepala. Nyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Kita Syafi'i sunat. Menyapu sebagian kepala. Umpamanya kita bakupiah apa? Bakupiah nyaman aja macul bibinian mau bersurban. Binian bersurban rambutnya kelihatan sedikit di sini, nah belakangnya itu surban aja lagi. Dicabutlah surbannya, boleh aja kada dicabut. Nah jadi sapui muhara rambut ini sampai akan ke belakang, sapu juga surbannya. Yang terlalu banyak banyunya basah surbannya, sapu aja. Jadi ambil banyu, sapui rambut yang di muka sini, tarusakan ke belakangnya. Buat surbannya itu disapu. Itu hukumnya menyapukan sebagian kepala juga. Rasulullah seringkali melakukan demikian kalau sirine bebulang. Sirine sapu cuma ujung kepala, ujung dahi yang ada rambutnya nih. Karena sidin terusakan tangan sidin sampai ke belakangnya. Itu hukumnya menyapu sebagian kepala. Sunat. Sunat yang penting juga adalah mashul uzunain, menyapu 2 telinga. Itu sunat wudu. Termasuk sunat yang penting juga istizhar. Istizhar ini adalah menyempurnakan menyapu 2 telinga. Kita biasa ambil banyu 3 kali, tuntung 3 kali, calap pulang tangan ke banyu, hanya tukupakan ke telinga. Istizhar itu orangnya. Tuntung menyapu telinga 3 kali, hendak pulang tangan kita ke banyu, angkat tukupakan ke telinga. Nah itu istizhar, sunat wudu juga.
Tayamun, mendahulukan nang kanan, tangan, batis, dahulu nang kanan. Tarkut tansib, meninggalkan melap, tumpung berwudu jangan dilap, lawan anduk. Sunat juga, jadi biarkan wudu itu sekaring-karingnya, jangan dilap, itu sunat juga. Kemudian lagi tarkut tabdzir, meninggalkan membuang-buang banyu, itu sunat juga. Kalau banyu wakaf wajib, misalnya ini banyu wakaf untuk berwudu, nah ini harus ketat penggunaan banyu. Ada misalnya tong atau kulam, ini banyu wakaf untuk berwudu, itu hati-hati, kada boleh mubazir dalam menggunakan banyu, itu haram hukumnya. Dan lagi doa sesudah wudu. Nah itu bila kita lakukan yang demikian dalam berwudu, ngarannya kita isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Sama dalam sembahyang, Al-Quran kadang menyuruh kita sembahyang, tapi aqimus shalah, dirikan salat. Sembahyang itu pingkar mau juga kayak itu, pirut mau juga sembahyang juga ngarannya. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya tegak, artinya sembahyang dengan segala adab-adabnya. Nabi kadang menyuruh berwudu, tapi asbagil wudu, sempurnakan wudu. Nah, jadi berbeda antara orang berwudu dengan orang yang menyempurnakan wudu. Berbeda kalimatnya musallin dengan muqimis shalah. Orang yang sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang itu berbeda. Biasa kalau orang sembahyang itu dicela dalam Quran. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Ini sembahyang aja tapi kada muqimis shalah. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Allah menyuruh kita aqimus shalah, dirikan sembahyang. Nah itu yang dimaksud. Nah sembahyang kita kawa tegak, sembahyang kita kawa bagus apabila dimulai dengan wudu nang bagus. Agar salat sempurna maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Setelah itu hendaknya dia berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita di masjid itu berniat i'tikaf, kita dapat pahala. Walaupun kita kada bebacaan, walaupun kita guring, tapi kita ada niat i'tikaf, nah berpahala. Tapi kalau kita duduk di masjid kada ada niat i'tikaf, kita kada berpahala, kecuali ada yang dibaca zikir atau Quran atau apa. Nah ini untungnya orang nang masuk masjid itu niatnya i'tikaf. Kalau kada diniatakan kada i'tikaf. Kita masuk masjid sembahyang, cuma di hati kada ada niat i'tikaf, nah itu kada dapat pahala i'tikaf. Dan niat i'tikaf ini boleh kita niatkan parahatan nang apakah? Kita masuk masjid, Allahu Akbar, sembahyang tahiyatul masjid. Kita ingat, aku belum berniat i'tikaf. Niatakan di hati, sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Walaupun parahatan sembahyang kada apa-apa, asal dalam hati diucapkan. Masuk sudah niat i'tikaf. Mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid di tempat yang tidak akan dilalui orang atau dengan meletakkan pembatas. Maksudnya kita sembahyang tahiyatul masjid itu cari tempat nang jangan kelaluan orang, dan kalau bisa usahakan nang ada sutrahnya. Misalnya kita sembahyang di saf pertama berhadapan lawan dinding, nah itu dinding itu sebagai sutrah ngarannya. Atau kita sembahyang berhadapan lawan tiang masjid, jarak antara batis kita lawan tiang itu ada sampai 3 hasta, nah tiang itu ngarannya adalah sutrah kita. Kalau kita bisa sembahyang di situ, nah sembahyang pada tiang ini 2-3 meter, pada taweng 2-3 meter sembahyang di situ. Orang lewat di muka ini ada bapak, kada berdosa lewat di mukanya sini.
Tapi kalau kita sembahyang menghadapi dinding, jarak batis kita kada sampai lebih daripada 3 hasta, orang liwat di tengah-tengah kita itu dosa besar. Nah, itu bedanya. Kemudian hendaknya dia memperhatikan sunat-sunat salat, seperti mengangkat tangan ketika bertakbir, sunat juga itu, sunat sembahyang. Mengangkat tangan ketika bertakbir itu hasil mengangkat tangan tuh dengan asal angkat. Allahu Akbar. Sudah mengangkat tangan karena Allahu Akbar, mengangkat tangan walaupun limpua, mengangkat tangan juga. Hasil sudah pahalanya. Tapi bila mana pas sebujurannya, nah pahalanya lain lagi. Mengangkat tangan itu kita disuruh bahwa ini bertepatan dengan ujung ibu jari bertepatan dengan bawah telinga. Allahu Akbar, kan bertepatan dengan bawah telinga. Nah, bila kita macam itu, ngarannya mengangkat tangannya sempurna. Lain pahalanya lawan mengangkat tangan Allahu Akbar ingat sini aja. Lain. Tapi sudah inya melaksanakan mengangkat tangan ngarannya. Membaca doa iftitah termasuk sunat juga. Menyempurnakan ruku, sujud, i'tidal dengan membaca berbagai zikirnya dan menyempurnakan sikapnya. Hendaknya dia juga meletakkan anggota tubuhnya di tempat-tempat yang disunnatkan. Menyempurnakan duduk tasyahud, menoleh pada waktu mengucapkan salam. Salam pertama ke sebelah kanan sampai pipi kita dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan salam pertama sampai pipi kanan kita dilihat oleh orang yang di belakang. Menulis sedikit saja bang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dikit pada menulis itu dapat saja pahala menulis, cuma kada sebanyak nang sempurna itu. Terbaik pada kada menulis sama sekali rata. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kada dapat sama sekali pahala menulis. Berniat menulis pada waktu mengucapkan salam, berniat salat jamaah. Memang kada berniat kada dapat pahala jamaah. Mesti ke masjid tiap waktuan dia maka ada mengikut imam niatnya kada dapat pahala jamaah. Mesti niatnya makmuman atau imaman atau jamaatan. Jadi walhasil sembahyang ini, ujar Imam Ghazali mengatakan laksana persembahan kita kepada Allah. Atau lebih mudah dipaham, sembahyang ini adalah kita memberikan seorang budak kepada seorang raja. Kita berikan budak hamba sahaya, kita hadiahkan untuk raja. Makin budak ini hebat, makin budak ini sempurna, makin budak ini berhias, makin disukai oleh raja. Nah, jadi sembahyang itu bisa diumpamakan seperti manusia. Ada rukun. Rukun ini sesuatu yang tinggalnya kada sah. Pengarangnya rukun. Manusia umpamanya rukun itu nang kalau kada ada itu manusia kada kawa hidup. Kada bakapala, olah hidup manusia kada kawa. Kapala rukun. Nah kemudian lagi kada beparut, kada bedada, kawalah hidup kada kawa. Itu rukun. Ada lagi dalam sembahyang itu sunat abad. Sunat abad ini sunat nang kalau kita ketinggalan kita disunatkan manapalnya dengan sujud sahwi. Itu diumpamakan dalam awak kita ini adalah anggota tubuh. Kalau itu kadada kita kada mati, cuma sangat jelik. Misal dua tangan. Orang dua tangannya kada mati. Orang kada bebatis kada mati.
Cuma apakah kita layak memberikan seorang budak kepada raja, budaknya kada bertangan, kada bebatis? Nah sama itu sunat abad. Nasahud awal, kunut. Kada bakunut sah aja. Nasahud awal dah tinggal sah aja. Cuma laksana manusia kada bertangan dan kada bebatis. Nah ada sunat hayat, mengangkat takbir, doa iftitah, menulis salam ke kanan ke kiri, itu sunat hayat. Itu umpamanya di manusia, macam umpamanya alisnya, bulu matanya, nah itu menambah kebaikan, keelokan sembahyang tadi. Dan berdiam pada tempat-tempat yang disunatkan berdiam. Dalam berdiri rakaat pertama itu ada 6 tempat yang kita sunat berdiam sakadar subhanallah. Pertama mulai takbiratul ihram dan doa iftitah, Allahu Akbar, berdiam 1 mat sakadar subhanallah. Hanyar alhamdulillah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukrata wa asila wajjahtu, terus. Jadi jangan disambung Allahu Akbar kabir, kata sambung orangnya. Itu mesti ada saktah. Berdiam 1 mat sakadar subhanallah. Kemudian lagi antara doa iftitah dan a'udzubillah. Nah, itu bemandak juga. Habis doa iftitah jangan disambung a'udzubillah, berdiam sakadar lawasnya sakadar subhanallah. Antara a'udzubillah lawan bismillah jangan disambung juga, bemandak sakadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bemandak 1 mat. Karena mulai Fatihah sampai amin di tengah-tengah ada saktah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam 1 mat sakadar subhanallah, hanyar amin. Nah, supaya terbeda antara amin dengan Fatihah, karena amin bukan bagian Fatihah. Nah, kemudian lagi saktah nang kelima antara amin dan surah. Amin, berdiam 1 mat, hanya baca surah. Nang keenam antara surah dan ruku'. Lakum dinukum waliyadin, berdiam 1 mat, hanya Allahu Akbar ruku'. Nah, jadi dalam rakaat pertama itu kita disuruh 6 kali berdiam, 6 saktah ngarannya. Hendaknya ketika salat dia tidak merapatkan kedua kaki. Nah, ini betis begetuk rapat. Jangan beranggang. Sekadar sekilan kah? Antara batis kanan kiri ini ranggang. Tidak bertumpu pada 1 kaki. Tidak menahan kencing ataupun buang air. Ini kalau hendak sembahyang. Kalau parahatan sembahyang wajib ditahani. Sampai kayak apa kau menahani? Sampai disitulah. Amun kita hendak sembahyang, kebetulan hendak bakami. Nah, kami akan dulu. Maksud sarakaat hendak bakami, ari dia lagi, bebatal kada boleh lagi. Tidak tergesak-gesak. Tidak memakai khuf yang terlalu sempit. Tidak memasukkan tangan ke balik pakaian pada waktu ruku' dan pada waktu lainnya. Sembahyang tuh memakai baju, cuma baju itu kada diculup, diandak di bahu aja. Jadi itu, nah itu jangan macam itu sembahyang, kayak kastuk. Jadi baju diandak di bahu, dikimai kada. Jangan macam itu sembahyang. Tidak meletakkan kedua tangan di pinggang, bakaca pinggang. Sembahyang kada makruhnya itu sembahyang. Nah. Tidak dalam keadaan marah atau lapar. Tidak menutupi wajah. Makruh sembahyang bertutup muka. Mutalassima bahasa Arabnya. Kelihatan mata aja lagi, nah itu sembahyang. Kayak ninja.
Ini bini gak laki-laki gak ada bolehnya itu sembahyang. Tidak duduk seperti anjing, duduk ik'a ngarannya. Hendaknya salat tidak dilakukan ketika sedang mengantuk. Mata mengantuk mana misalnya hendak sembahyang, jangan guringakan dulu. Ini mengantuk ada kakaruan bacaan apa yang dibaca kada tahu. Tidak menguap perhatian sembahyang itu diariti sekuasa mungkin. Kalau hendak menguap, tidak bermain-main dengan sesuatu, tidak menggaruk-garuk. Punya tahan ma'ariti, punya kada tahan lagi harus menggaruk-garuk, cuma jangan sampai membatalkan. Tidak melirik-lirik mata ke kiri ke kanan sembahyang, jangan juga. Tidak melakukan salat dengan hati yang lalai dan ragu-ragu. Tidak mengusap-ngusap wajah. Akan sembahyang nih menyampui kemuhan itu nah. Jangan. Tidak menyingkirkan pasir atau batu kerikil. Misalnya kita hendak sujud, ada pasir di muka, jangan disingkirkan, sujudlah di atas pasir itu atau batu. Tidak merapatkan kedua telapak tangan dengan memasukkan jari yang satu ke dalam jari yang lain. Jemini nah. Jangan sembahyang jemini tangan. Dekratan duduk, dekratan berdiri, sembahyang jangan majemini. Tidak membuat suara dengan jari jemarinya. Sembahyang jangan menggaripukakan tangan tadi. Dalam masjid saya jangan apalagi rahatan sembahyang. Tidak meniup pada waktu sujud. Soalnya hendak sujud ada debu ditiup dahulu, nah jangan. Sujudlah di atas debu itu. Dan tidak bersandar. Sembahyang pas tihang, nah bersandar di tihang. Jangan demikian juga. Kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan ruh salat. Wa imadus salah wa ruhuha al-hudur wa tafahum wa ta'zim lillahi ta'ala wa raja'u ilaih wal ikhlasul. Kehadiran hati, memahami apa yang dibaca, mengagungkan yang disembah dalam pelaksanaan salat, ditambah lagi dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan rohnya sembahyang, rohnya salat. Jadi kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, penuh harap itu merupakan bagian daripada khusyuknya seseorang di dalam sembahyang. Sebagaimana telah disebutkan dahulu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sembahyang itu khusyuk, disebut khusyuk apabila orang yang sembahyang ini pertama hatinya hadir, kedua paham dengan apa yang dibaca, yang ketiga ada ta'zim, ada mengagungkan. Rasa mengagungkan itu ada sewaktu membaca bacaan. Yang keempat ada harap, ada takutnya. Yang kelima ada harapnya. Dan keenam ada malunya, malu kepada Allah. Jadi bila sembahyang itu terhimpun 6 perkara itu, maka sembahyang disebut adalah khusyuk ngarannya. Kehadiran hati maksudnya adalah hati kita hadir. Arti hati hadir itu hati kita berada di dalam tubuh kita. Maksudnya hati kita kadang melayang dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita waktu mengucap Fatihah, hati kita benar-benar hadir bahwa kita sedang mengucap surah Fatihah. Waktu membaca surah,
hati kita hadir bahwa kita ini sedang membaca surah. Waktu ruku hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita ini sedang ruku. Waktu i'tidal kita sadar, kita tahu, kita hadir bahwa kita ini sedang dalam i'tidal. Nah seterusnya sampai salam. Itu ngarannya adalah hadirnya hati, kehadiran hati. Bagian daripada khusyuk. Bila sudah hati kita hadir dengan apa yang kita baca dalam sembahyang itu, dan hati kita hadir dengan apa yang kita kerjakan dalam sembahyang, hanyar kita bisa takzim, mengagungkan. Mengagungkan ini sesudah hadir. Kalau hati kita kada hadir, mustahil kita bisa mengagungkan. Kita sembahyang umpamanya keingatan di rumah, maulah kita mengagungkan Allah. Jadi andaknya takzim mengagungkan Allah itu andaknya sesudah hudurul qalbi, sesudah hadirnya hati. Hadir hati modal pertama untuk takzim, membesarkan. Membaca Al-Quran itu ada takzimnya. Dalam hati itu ada rasa membesarkan terhadap ini kalam Allah. Ruku kita menyembah kepada Allah, itu ada takzimnya, ada takzim. Lain hal kita membaca surat kabar. Kita membaca surat kabar, kita hadir hati, kita baca surat kabar. Tapi adalah takzimnya, kada merasakan takzim kita. Kenapa? Karena kita bacanya surat kabar. Jadi kalau kita membaca surat kabar, hati kita tuh hadir. Hati kita hadir, kita baca itu Quran, surat kabar. Tapi di situ kada ada ta'zim. Lain hal kita membaca Al-Quran. Nah kalau kita baca Al-Quran, hati kita hadir dengan apa yang kita kata, di situ ada ta'zim. Ada rasa membesarkan bahwa ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya pengagungan. Nah kemudian pelaksanaan salat dengan penuh harap. Kita sembahyang tentu ada harapnya. Baik parahatan sembahyang itu maupun sesudah sembahyangnya itu pasti ada raja, harap, dan ada pula lalawanannya takut kepada Allah. Dalam surat Fatihah itu pun kalau kita memahami, kalau kita hadir hati, kita paham, itu ada takut dan harapnya. Sebuting surat Fatihah. Di waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah hati kita paling nyaman. Hati kita paling gembira. Hati kita berbunga-bunga. Begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Artinya orang zat yang sedang aku sembah ini, zat yang sedang aku munajat ini, zat yang sedang aku minta ini, orangnya maha pengasih, maha penyayang. Nah bila kita menyadari bujur makna Ar-Rahmanir Rahim, mau kada mau kita pasti ada harapnya. Harap disayangi Allah, harap dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kada aneh orang-orang dahulu ada yang mengulang-ulang sampai 70 kali kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu. Kenapa? Karena merasa begitu nikmatnya, begitu nyamannya mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir, diulang-ulang. Karena itu menambah kenikmatannya. Nah begitu kita mengucap Maliki Yaumiddin, itu sudah berubah hati kita. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin itu artinya adalah raja pada hari kiamat nanti. Raja pada hari kiamat nanti. Setiap kita mendengar kalimat raja itu, raja di hari kiamat, itu hati kita pasti ada perasaan takutnya.
Karena kita akan dipanggilnya kaina oleh raja itu, kita nantinya akan dimintai tanggung jawab oleh raja itu. Nah, ada takutnya, ada haibah atau ada khauf yang tersimpan dalam Maliki Yaumiddin. Jadi sembahyang itu adalah beberapa irama. Kadang-kadang hati kita takut, kadang-kadang hati kita ini harap, kadang-kadang hati kita nyaman, kadang-kadang hati kita sakit. Itu perjalanan di dalam sembahyang. Nah, kemudian dan ikhlas. Ikhlas ini hendaknya mulai awal sembahyang sampai meninggal dunia. Itu mesti ikhlas. Ikhlas itu dituntut mulai kita sebelum melakukan sembahyang sampai kita mati, kita ikhlas dengan sembahyang itu. Kalau kada demikian, jelas sudah kada diterima oleh Allah. Ikhlas artinya dorongan, motivasi yang menggerakkan kita untuk sembahyang karena Allah. Nah, itu adalah ikhlas. Makanya disunatkan di dalam niat itu dibuat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu untuk mengingatkan kita agar sembahyang ini jangan karena yang lain, mesti lillahi ta'ala. Merupakan tiang dan roh salat. Artinya sembahyang nang kadada rohnya itu sudah jelas kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seapa ada sembahyang kita itu yang hidup, mungkin ada 1/10-nya, mungkin ada 1/6-nya, ada separuhnya, ada seperempatnya, nang hidup itulah yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita. Nah, jadi sembahyang merupakan sesuatu yang paling penting sesudah syahadatain, sesudah 2 kalimat syahadat. Ini pembahasan mengenai sembahyang ini mesti rinci, mesti panjang lebar, dipahami bujur-bujur tentang syarat-syaratnya sah sembahyang, syarat-syarat sembahyang itu bisa diterima Allah, mesti kita dalami. Karena sembahyang ini adalah utama. Awal-awal yang dihisap Allah pada hari kiamat, yang dikontrol amal kita, ibadah sembahyang. Sebelum Allah menghitung puasa, zakat, yang lain-lainnya, yang pertama dilihat adalah salatihi, sembahyangnya seorang hamba itu. Bila sembahyangnya bagus, yang lain itu menggiring menjadi bagus. Jadi sembahyang yang pertama dahulu syarat sahnya. Ini tahu semuaan sudah kita. Syarat sah sembahyang. Arti syarat sah itu sebuting aja kada sah sembahyang. Bila kada sah sembahyang itu tanggung jawabnya kada beres. Kalau sembahyang ini sah, tanggung jawab kita sudah beres. Bapahala kada bapahala itu lain kisahnya. Kita dituntut oleh Tuhan, dituntut oleh agama sembahyang. Artinya sembahyang yang sah. Kalau sembahyang kita sah, kita sudah melepaskan tanggung jawab. Bapahalakah, kadakah itu urusan lain lagi. Nah, jadi syarat sah sembahyang yang perlu diketahui. Pertama, ujar ulama fikih, ini bagian ulama fikih, syarat sah sembahyang ini suci dari najis. Tempat, pakaian, badan. Tempat, pakaian, badan mesti suci daripada najis. Suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Itu syarat sah. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat ini sedikit saja kita buka, kada sah sembahyang. Misal rambut bini-bini, sabila saja ada kelihatan, kada sah sembahyang. Karena rambut itu bagian daripada aurat. Jadi bini-bini perlu hati-hati rambut. Biasanya rambut itu nang masalah. Karena itu syarat sah mesti tertutup aurat. Keempat, masuk waktu. Masuk waktu.
sembahyang di luar waktu, kalau sebelumnya kada sah, kalau sesudahnya sah aja. Jadi sembahyang masuk waktu, belum waktu sembahyang kada sah. Kalau sudah limpah waktu sembahyang sah aja itu qadaan jadinya. Makanya ada di dalam kitab fikih disebutkan orang selama 60 tahun sembahyangnya itu terus di luar waktu. Selama 60 tahun hidup sembahyangnya saben hari di luar waktu. Inya wajib mengqadha cuma sehari semalaman. Wajib mengqadha sehari semalaman. Orang ini saben hari sembahyang hingga belum waktunya. Zuhur tanggal 12 sembahyang, asar jam 3 sembahyang, maghrib jam 6 sembahyang, isya jam 7 sembahyang, subuh jam 4 sembahyang. 60 tahun berlaku ini. Nah, inya wajib mengqadha sehari semalaman. Nang selanjutnya tuh sah aja lagi. Nang pertama tuh aja nang kada sah. Kenapa? Karena hari kedua hukumnya mengqadha hari semalam, hari ketiga mengqadha hari kedua, hari keempat mengqadha hari ketiga, hari kelima mengqadha hari keempat sampai 60 tahun. Nang pertama aja nang kada sah. Nang sebelum waktunya. Nah, jadi masuk waktu itu syarat sah sembahyang. Yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini zan, sangkaan kuat kita. Dada kita ini arahnya ke Baitullah. Kita sangkaan kita kuat bahwa dada kita ini adalah ke arah Ka'bah. Untuk mengetahui kayak apa itu diperlukan kompas. Ada kawatarawahan, ada kompas. Nah, bila kompasnya ada, ke sana arah. Kalau kita kawa mengambil sangkaan kita kuat bahwa dada kita ini arahnya ke kiblat Ka'bah. Yang keenam, al-ilm bi kaifiyatis shalah, mengetahui cara sembahyang. Artinya mengetahui cara sembahyang ini adalah kawa membedakan yang mana rukun, yang mana kada rukun. Nah, jadi orang nang sembahyang itu syarat sahnya juga mengetahui nang mana nang rukun, nang mana kada rukun. Kunut rukun kah? Tahunya. I'tidal rukun kah? Tahu. Tasyahud awal tu wajib kada? Tahu. Tasyahud akhir ingat mana batasnya nang wajib? Tasyahud awal ingat mana batasnya? Tasyahud akhir bintang mana batasnya? Fatihah wajibkah? Surah wajibkah? Nah, itu mesti tahu. Mesti tahu itu. Amunnya kada tahu, kada sah sembahyangnya. Walaupun pas, walaupun bujur. Amunnya meyakini, jadi semuaan gawian sembahyang itu wajib. Nah, sah aja itu. Sah aja. Atau ujarnya gawian sembahyang tuh ada nang sunat, ada nang wajib. Aku kada tahu nama nang wajib, nang sunat, sah aja juga itu. Cuma kada tahu ya mana kan nang wajib, nama nang rukun, nama nang kada, aku kada tahu. Tapi aku yakin dalam sembahyang tuh ada rukun, ada nang kada. Membedakan kada kawa. Nah, itu sah aja juga kalau demikian pendapatnya, ya etikatnya. Kada tahu. Amun ditakuni orang kono tuh rukun lah. Rukun berarti kada sah ngarannya itu. Nah, jadi kau membedakan nama rukun, nama kada. Itu termasuk syarat sah juga. Amunnya talamah sedikit, sah juga dianggapnya rukun semuaan. Atau jarinya ada rukun, ada kada, cuma kalau kada tahu membedakan, ayo juga. Mengetahui cara-cara sembahyang.
Yang ketujuh, ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sembahyang. Nah, mesti tahu sembahyang itu apa-apa yang membatalkannya. Bila kada tahu pembatal sembahyang, nah kada kawasah sembahyangnya. Kenapa? Karena barangkali kita gawi yang membatalkan. Menaguk liur sembahyang, merasa ada kopi susu ada, batal sembahyangnya. Rasa manis lamak ada, itu batal sembahyang. Nah, jadi mengetahui hal-hal yang membatalkan sembahyang dan menjauhinya termasuk syarat sah sembahyang. Mun kada tahu membatalkan napa-napa kada tahu, kada sah sudah sembahyangnya. Kemudian fi'lul arkan, melakukan rukun-rukun sembahyang. Nah, itu syarat sahnya sembahyang. Bila kita lakukan yang demikian tadi, sembahyang kita sah. Ibarat kita minjam baju lawan orang, baju sudah kita bulikakan. Itu pengertian sah. Kita injam piring lawan orang, kita bulikakan piringnya, nah itu sah sudah ngarannya. Kita sudah lepas tanggungan. Masalah ampun piring ini dibulikakan itu sarik atau suka itu lain kisahnya. Piring sudah kita bulikakan. Nah, sembahyang sudah kita gawe. Jadi dari Imam Fakhrul Razi mengatakan, orang yang sembahyangnya itu bagus, sembahyangnya dengan adab, sembahyangnya dengan khusyuk, laksana orang yang minjam baju. Minjam baju dipakai, tuntung makai, ditapasakan, dilipatakan, digusuk, diharumi, hanya diatarna orangnya. Nah, suka kada orangnya, suka mat baju bersih pada asal. Amun kita minjam baju lawan orang, dipakai, ditapasakan kada, bajunya berigat-rigat, batimbay pulang mau unjuk, kayak apa gara-gara ampun baju. Nah, kayak itulah sembahyang contohnya. Tapi sudah dibulikakannya, betimbay kan sudah dibulikakannya, sudah lapas tanggung jawabnya, kewajibannya sudah gugur artinya. Masalah ampun baju itu karena kada menjami lagi itu lain kisahnya. Nah, syarat sah sembahyang. Nah, kemudian sesudah syarat sah itu kita ketahui, nang kada kalah pentingnya lagi adalah syaratul qabul, syarat diterima sembahyang. Syarat diterima sembahyang ini ada sifatnya dilakukan sebelum sembahyang, ada dilakukan parahatan sembahyang. Ini supaya diterima sembahyang. Supaya sembahyang kita ini diterima, ada hal-hal yang kita lakukan sebelum sembahyang, ada yang parahatan sembahyang. Nang sebelum sembahyang napa? Pertama tobat. Tobat. Tobat daripada dosa-dosa nang mengakibatkan sembahyang kita itu kada diterima Allah Ta'ala. Di dalam hadis beberapa macam, banyak dosa-dosa yang bila kita lakukan itu, kita kada tobat, sembahyang kita kada diterima Allah. Walaupun sembahyangnya khusyuk, apalagi kada khusyuk akhirnya kada diterima. Ini sebelum sembahyang gawiannya tobat daripada dosa-dosa itu. Pertama, yang sering kali disebut di dalam hadis Rasulullah yang menyebabkan sembahyang kita ini kada kawa terangkat, musaramah. Musaramah ini artinya bermusuh-musuhan antara orang Islam, kada betagur sapa lebih daripada 3 hari. Antara orang Islam kada betagur sapa, nah, pemusuh-musuhan lebih daripada 3 hari. Pemusuh-musuhannya artinya lain lawan orang memusuhi. Ini sama, melawani. Nah, orang memusuhi, kita melawani. Nah, itu artinya musaramah.
Di dalam ilmu saraf bila timbangannya musalamah tuh, timbangan mufa'alah tuh kedua-duanya maka musalamah, saling membenci, saling mentiror, saling bertolak belakang, saling kada betaguran. Nah ini orang ini kalaunya sembahyang, sembahyangnya kada terangkat lebih pada sakilan pada kepalanya. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat. Sebelum tobat. Musaramah namanya. Yang kedua lagi, nang sembahyangnya kada diterima itu adalah imam nang makmumnya kada katuju. Maksudnya makmum kada katuju ini mayoritas makmum itu kada katuju si fulan itu jadi imam, tapi hendak kebesorong jadi imam. Misal di masjid tuh orang 10, 7 nang kada katuju, paling 3 nang kada katuju, anak sidin juga nang katuju tuh paling, orang lain kada nang katujunya. Nah sidin itu sembahyang kada diterima. Dan lagi yang ketiga yang sering disebut di dalam hadis, perempuan yang tidak mendapat ridha suaminya. Bini-bini istri nang kada ridha, kada diridai oleh suaminya. Sebulan kada diridai, sebulan itu sembahyangnya prai. Arti prai kada dapat pahala dari Allah, kada diterima oleh Allah. Salah satu la tartafi'u salatuhum fawqa ra'sihi shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa akhawani mutasarimani. 3 macam perkara ini yang sembahyangnya kada tak angkat sekilan aja kada, apalagi sampai ke hadirat Allah. Orang jadi imam, makmumnya tadi kada katuju, perempuan nang lakinya benci, dan 2 saudara yang berbantah-bantahan. Jadi anak sembahyang tobat dahulu. Amunnya ada bisa laki kawa dihubungi minta ridha lawan laki, amunnya bertangkar lawan saudara tadi bebantah-bantahan, amunnya orangnya ada di parak kawa didatangi, amunnya kada niat dalam hati sudah damai. Termasuk nang ditolak oleh Allah juga sembahyangnya, walaupun kayak apa sembahyangnya, adalah sahibul bid'ah. Seperti yang kita jelaskan malam Selasa tadi, orang yang punya bid'ah, punya i'tikad bid'ah, atau punya perilaku bid'ah. Nah orang ini pun ditolak juga oleh Allah. Orang yang memakan makanan haram, orang yang memakai pakaian haram, walaupun 1/10 daripada nilai pakaian itu terdapat daripada dana duit yang haram, Allah kada berkenan menerima. Jadi kalau hendak sembahyang, dilepas dulu kalau pakaian itu kita tahu ini adalah pakaian yang mengandung yang haram. Atau kita ada makan makanan yang haram, kita tobat. Kita tobat kepada Allah. Kita kada hendak lagi mengulangi, namun mencuntan ampun orang, kita atarakan barangnya, atau kita minta halal kepada ampunnya. Selama kita kada minta halal terhadap barang cuntanan yang kita makan itu, nah sembahyang kita masih kada berkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi dalam hadis disebutkan ghibah. Orang imbah menggibah, imbah menggibah sembahyang, bertobat kada, apa kada diterima Allah sembahyangnya. Sampai langit pertama aja ditolak oleh malaikat. Demikian pula orang yang namimah, orang yang anjur atar, orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, kalau kada minta ridha, itu amal sembahyangnya ditolak oleh Allah.
Nah, ini syarat sah. Dan banyak lagi dosa-dosa yang menyebabkan amal ditolak oleh Allah. Pemimpin, pemerintah yang zalim terhadap rakyatnya, orang-orang yang khianat terhadap amanahnya, orang-orang yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dikata dukun, 40 hari amalnya ditolak oleh Allah. Nah, jadi syaratul kabul, syarat agar amal ibadah khususnya sembahyang diterima oleh Allah ini pertama adalah tobat. Tobat. Makanya setiap sembahyang kita dianjurkan berwudu walaupun kada batal. Setiap anak sembahyang dianjurkan berwudu walaupun kita kada batal, karena wudu itu adalah merupakan cerminan daripada tobat. Kita membasuh tangan, kita berharap lawan Tuhan diampuni dosa di tangan. Kita baku kumur, kita minta lawan Tuhan diampuni dosa-dosa di muntung. Nah, sampai kepala batis dibasuh. Jadi apa wudu itu sebenarnya adalah cerminan daripada tobat. Dan doa berwudu pun apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku, hai Tuhan, minat tawwabin, termasuk orang yang tobat kepada Engkau, dan orang-orang yang suci. Itu bacaan imbah berwudu, supaya wudu ini bukan hanya membersihkan zahir, tapi membersihkan juga terhadap batin kita. Jadi sebelum sembahyang tobat. Yang kedua, sebelum sembahyang itu yang perlu lagi supaya diterima Tuhan sembahyang itu adalah ikhlas. Ikhlasnya andaknya sebelum sembahyang. Hendak sembahyang tuh kenapa garang dulu maka hendak sembahyang? Bila hendak sembahyang ini karena menjunjung perintah Allah, nah ngarannya ikhlas, hanya sembahyang. Nah, yang ketiga, hanyar yang pertama tadi tobat dilakukan sebelum sembahyang, ikhlas sebelum sembahyang, sampai terusnya ikhlas. Yang ketiga khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala juga, khusyuk. Nah, kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan roh salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah menghadap kepada orang yang salat selama ia tidak menoleh. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Malik. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang melakukan salat dengan hati lalai? Artinya di waktu kita sembahyang, Allah menghadapi kita dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, selama kita kada berpaling daripadanya. Bila sudah kita menoleh, baik mata kita, baik anggota tubuh kita, nah itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling juga. Berpaling juga. Allah terus menghadapi kita selama kita menghadapinya. Kalau kita berpaling, Allah pun berpaling juga. Jadi para ulama mengatakan, sesudah kita tahu syarat sembahyang sah, syarat sembahyang supaya diterima apa, nang kada-kada pentingnya kita mengerjakan sesuatu nang menunjang supaya amal sembahyang itu diterima oleh Allah. Termasuk awal waktu sembahyang, ini termasuk menunjang supaya ibadah sembahyang ini diterima Allah. Karena walaupun sembahyang kita kurang khusyuk, sembahyang kita kurang bagus adabnya, tapi karena kita di awal waktu, itu Allah bisa mempertimbangkan. Termasuk lagi sembahyang berjamaah, ini termasuk nang mendorong diterima oleh Allah. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa salah satu kenapa hikmahnya sembahyang berjamaah itu disyariatkan, karena kaum muslimin ini iman, Islam dan kehusyuan itu berbeda-beda, kada sama tingkatannya.
kemurniannya kada sama. Khusyuk kita lawan khusyuk si A si B itu kada sama. Nah, dengan adanya sembahyang berjamaah itu, maka kalau ada orang nang khusyuk, ini bisa menutupi kepada nang kurang khusyuk. Imam kayaknya kada kah? Pembelakangan kah? Pemukaan kah? Inya sembahyang khusyuk, ada yang di sekitarnya di masjid itu nang kada khusyuk, bisa ditutupi berkahnya sampai kepada nang kada khusyuk. Nah, jadi sembahyang berjamaah termasuk menunjang untuk diterima oleh Allah. Artinya membuat pertimbangan. Ini orangnya sembahyangnya khusyuk kada, sembahyangnya beradab kada, nah makruh banyak juga. Tapi nya berjamaah, nah itu bisa lain lagi nilainya. Nah, menunjang lagi amal sembahyang ini diterima Allah, fi'lul masnunat wa tarkul makruhat. Nah, fi'lul masnunat memperbuat nang sunat-sunatnya, baik nang qablas salah sebelum sembahyang, wa fis salah nang dalam sembahyang, wa ba'das salah nang sesudah sembahyang. Sunat sembahyang nang sebelum sembahyang napa? Macam azan, qamat, itu sunat. Itu pertimbangan juga oleh Allah kaina. Nang dalam sembahyang sunatnya makin banyak lagi. Dan sesudah sembahyang pun ada juga sunat-sunatnya. Jam kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita beristighfar 3 kali, itu sunat sesudah sembahyang. Itu pun bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam sembahyang. Nah, yang keempat, tarakul makruhat, meninggalkan yang makruh dalam sembahyang. Itu pun menunjang juga untuk diterima Allah sembahyang itu. Dalam sebuah hadis pula disebutkan bahwa jika seseorang hamba menunaikan salat, maka Allah mengangkat hijab antara dia dengan hambanya, menghadapinya dengan wajahnya yang mulia. Tentu sembahyang yang bagus, sembahyang yang sempurna. Orang yang sembahyangnya bagus, sembahyang yang sempurna, Allah angkat hijab, dinding. Para malaikat berdiri berbaris dari kedua pundaknya hingga ke angkasa. Mereka salat bersamanya dan mengaminkan doanya. Kebaikan tercurah kepadanya mulai dari awan di langit hingga ke ubun-ubun. Jika orang yang sedang bermunajat itu mengetahui kepada siapa dia sedang bermunajat, niscaya dia tidak akan berpaling darinya. Pintu-pintu langit terbuka bagi orang-orang yang salat, dan Allah membanggakan kesungguhan mereka. Allah banggakan kepada para malaikat. Ini orang yang sembahyang. Dalam kitab At-Taurat tertulis, wahai anak Adam, jangan merasa lemah untuk salat dan menangis di hadapanku, karena aku adalah Allah yang sangat dekat dengan kalian, dan dalam kegaiban kalian akan melihat cahaya. Dikatakan bahwa jika seorang hamba melakukan salat 2 rakaat, maka 10.000 jenis malaikat yang tiap jenisnya terdiri dari 10.000 malaikat akan merasa heran dan takjub, dan Allah membanggakannya di hadapan 100.000 malaikat. Nah, ini orang-orang yang sembahyangnya tentu yang bagus, yang khusyuk. Renungkanlah wahyu Allah Ta'ala berikut. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Ini surat Al-Mu'minun mulai 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ujar Tuhan. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam apa yang disebut Tuhan beruntung itu? Pertama, alladzina hum bi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu dalam sembahyangnya khusyuk.
Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka itu daripada hal-hal yang diharamkan mereka berpaling. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka itu menunaikan, melaksanakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka daripada hal-hal yang tidak halal. Menjaga kemaluan, memelihara kemaluan daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah mereka, baik amanah mereka yang dari Allah atau amanah sesama manusia. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka. Nah, itu yang disebut Tuhan beruntung tadi. Balasannya apa? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus. Hum biha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Firdaus ini a'lal jannah, a'lal jinan, surga yang paling tinggi. Imbah firdaus itu aras Allah Ta'ala aja lagi. Jadi surga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Itu akan ditempati oleh orang-orang yang beriman, yang punya sifat demikian tadi. Dalam kitab Jami' Asbabil Khairat karangan Muhammad bin Abdullah bin As'ad al-Imrani, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu hadzal din kamathali syajaratil musmirah fil hadiqah, al-iman asluha was-salatu imaduha was-siyamu far'uha waz-zakatu nama'uha wal jihadu sanamuha wa husnul khuluq samaruha." Agama ini seperti sebatang pohon yang berbuah di dalam kebun. Akarnya adalah iman. Batangnya adalah salat. Rantingnya adalah puasa. Pertumbuhannya adalah zakat. Bungkulnya adalah jihad. Dan buahnya adalah budi pekerti yang baik. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa wal kaffu an maharimillah samaruha, buahnya itu agama adalah kemampuan untuk mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Dalam kitab itu juga disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min uqubatil mutahawin bis salah an turfa'a barakatu umrihi wa rizkihi wa simas salihin min wajhihi wa la yuqbalu fi du'a'us salihin wa la yuqbalu du'a'uhu wa la yu'jaru ala amalih wa yamutu atshana ja'i'a dhalila wa yadiku qabruhu wa yuzlim wa la yanzurullah ilaih wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim." Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang merimihkan salat. Pengertian merimihkan salat ini macam-macam. Orang yang kada sembahyang itu sudah nyata merimihkan salat. Orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya termasuk merimihkan salat. Orang yang sembahyang kada hati-hati sehingga kada sempurna rukunnya, itu termasuk merimihkan salat. Orang yang kada ada hendak berusaha agar sembahyang itu diterima Allah, termasuk merimihkan salat. Jadi macam-macam pengertian merimihkan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di Masjid Nabawi, beliau melihat ada seorang sembahyang. Tuntung sembahyang, orang itu suruh Nabi ulangi sembahyang. Suruh Nabi lagi, tuntung sembahyang, ya Nabi ulangi lagi sembahyang. Sembahyang lagi, tuntung ulangi, ya Nabi lagi sembahyang ikam. Beberapa kali, akhirnya kenapa garang wahai Rasulullah?
Maka disuruh berulang-ulang sembahyang ulun ini. Ujar Nabi, sembahyang ikam itu kada sempurna rukunnya, sujudnya kada sempurna, rukunya kada sempurna, artinya tumakninahnya kada bagus. Nah, rukunya keancapan, sujudnya keancapan, i'tidalnya keancapan, sehingga ibarat bacaan itu kada bebuku beruas lagi. Ini termasuk memperinting salat ngarannya. Ada lagi diriwayatkan dalam kitab Al-Kabair. Nah, di situ disebutkan seorang laki-laki sembahyang dilihat oleh Rasulullah sembahyang, tontong sembahyang, ulangi aja Nabi sembahyang ikam. Ulanginya, tontong, ya Nabi ulangi sembahyang itu lagi, ulanginya pulang sampai beberapa kali. Kenapa garang berulang-ulang sembahyang wahai Rasulullah? Ujar Nabi, itu pakaian ikam itu nah limpuwa buku lali. Laki-laki nih, nah sembahyang laki-laki. Gamis ikam tuh limpuwa buku lali. Salawar kasabah aja tapi limpuwa buku lali tapa air, artinya ujar Nabi, Allah kada menerima orang yang sembahyang pakaiannya itu laki-laki itu pakaiannya limpuwa buku lali. Nah, itu termasuk juga syarat diterima sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang nang memperinting sembahyangku diterima, kakada asa sembahyang aja, itu ngarannya mutahawin bis shalah. Yang penting sembahyang terima kakada, karena kalau kita punya prinsip demikian, kita memperinting dengan sembahyang. Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang meremehkan salat adalah sebagai berikut: dicabut keberkahan umur dan rezekinya. Umurnya kada berberkah. Artinya umur kada berberkah itu kayak apa? Umurnya itu banyak kosongnya daripada kebaikan. Umurnya itu lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Itu ngarannya umur nang kada berberkah. Rezekinya kada berberkah. Rezeki nang kada berberkah kayak apa? Rezeki nang membawa kita kepada maksiat. Duit di kantong, duitnya nak maksiat aja mulanjakan. Nah, itu duit nang kada berberkah. Ada pakaian, bila memakai baju ini tang hendak model maksiat aja gawean, itu baju kada ada berkahnya. Orang nang meremehkan sembahyang tadi dicabut Allah berkah rezeki dan umurnya. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan dari wajahnya. Dan kaum salihin, doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Orang-orang nang salih tu mendoakan inya kada mampan. Kan orang-orang salih itu berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami. Jirannya kada sembahyang kada mampan doanya, kada taumpat nih itu. Lagi orang-orang salihin berdoa, doa haul, sampaikan pahala ini kepada tetangga-tetangga kami. Tetangganya kada sembahyang, kada sangkut di doa itu. Tetangganya meremehkan salat, kada sangkut dalam doa itu. Doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Meremehkan salat. Amalnya tidak diberi pahala, dia akan mati dalam keadaan haus, lapar, hina, dan kuburnya akan menjadi sempit dan gelap. Allah tidak akan memandang dan menyucikannya, dan ia akan memperoleh siksa yang pedih. Nah, orang-orang yang meremehkan sembahyang itu. Nah, kemudian puasa, zakat, dan haji.